Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang penggantian air radiator. Jadi untuk kalian yang pengen mengganti air radiator, saya sarankan kalian beli yang 1 liter. Jadi nanti kita bisa mengganti yang di dalam radiator, kemudian bagian tangkinya kita ganti yang di sini. Aduh, panas. Dan kalau misalnya ini maaf, mesinnya masih panas, tadi sempat saya panasin, jadi kita tunggu dulu sampai mesinnya sudah agak dingin gitu, baru nanti kita buka tutupnya. Kalau misalnya masih panas kita buka, nanti bisa keluar air radiatornya, jadi muncrat gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar, kemudian nanti kita buka. Oke, di sini mesinnya udah nggak panas banget, nggak kayak tadi. Kita buka, dan ini agak keras lumayan. Nah, ini udah kita buka, kemudian kita lepas baut yang di bagian bawah sini, yang dekat knalpot ini. Nah, ini itu menggunakan baut 8, kunci 8 maaf, kunci 8 seperti yang di bagian sini. Ini kalau misalnya pengen lepas baut yang di sini, itu sama dengan yang seperti yang di sini, dekat knalpot ya. Ini tadi saya lepas, jadi saya cek doang keras atau tidak. Ternyata dia nggak keras banget. Jadi kita lepas saja langsung, dan nanti kita ganti airnya. Oke, tadi air yang di radiator sudah kita kuras, kemudian kita kuras bagian tangkinya. Maaf tadi baut yang di bagian sininya itu masuk ke botol karena tadi nggak tahu kedorong gitu. Dan ini kita tutup dulu biar tidak ada debu masuk atau apa, kotoran di tekan, terus diputar sedikit saja, jangan langsung full. Kemudian kita beralih ke bagian sini. Oke, jadi untuk pengurasannya kita lepas bagian bawahnya, selang bawah. Kita taruh botolnya di bagian sini biar nanti bisa kekuras gitu air yang di dalam sininya. Dan untuk pengisiannya nanti kita lepas baut yang di bagian sini, kemudian kita isi bagian sininya. Karena di bagian belakang sininya itu ada besi, jadi agak sulit kalau misalnya tidak dilepas bautnya. Oke, jadi kita kuras saja tangkinya dan nanti kita isi. Oke, jadi ini sudah kekuras ya. Menurut saya sih kayaknya lebih enak diisi dari radiatornya dulu, karena kalau misalnya radiatornya nanti penuh, nanti dia akan masuk ke dalam tangki melewati selang ini. Jadi fungsinya tangki itu kalau misalnya air dari radiator itu berlebih atau misalnya lagi panas-panasnya, dia itu biasanya masuk ke tangki. Dan kalau misalnya dari radiatornya kurang, dia akan naik. Jadi seperti itu. Dan kita isi dulu bagian radiatornya. Kalau misalnya radiatornya udah penuh, kemudian kita beralih ke bagian tangkinya. Jadi kita buka dan isi lagi ya. Ini kita isi gunakan air radiator yang baru. Oke, tadi sudah kita isi penuh, tapi dia turun. Dan biar lebih efektif, kita nyalakan mesinnya aja. Dan ini tidak apa-apa kalau misalnya sudah dibuka, dinyalakan mesinnya. Nah, ini biar dia turun ke bawah dan bisa masuk ke dalam mesin ya. Kita tunggu selama beberapa detik atau beberapa menit.
biar dia turun. Sekalian kita isi, kita pantau juga dia itu turun atau tidak. Nah, di sini kita bisa melihat geraknya air radiator kalau misalnya di dalam. Coba kita gas sedikit ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ini tutupnya, kalau misalnya dibuka pas kondisi kita pengen ngisi itu masih aman. Tapi kalau misalnya lagi panas-panasnya terus kita buka, itu jangan sampai terkena anggota tubuh, nanti bisa alergi atau gimana. Karena kalau misalnya kalian punya luka di bagian tangan itu bisa perih. Jadi saya sarankan kalau misalnya punya luka, kalian sembuhkan dulu atau kalian isolasi, atau di apa ya, Hansaplast, maaf, di Hansaplast bukan di isolasi, salah nyebut. Oke, jadi kita beralih ke bagian sini. Nah, ini kita isi. Jadi di bagian sininya itu kita kendorkan, kemudian kita lepas dulu bagian besinya, dan nanti kita isi. Oke, di sini kalau misalnya sudah full, jadi tanda garis paling atas itu harus sama ya, persis di bagian garisnya. Kemudian untuk pemasangan besinya itu seperti ini ya, jangan salah. Nah, untuk bagian atas ini, jadi dia menghadangin bagian tutupnya ini, jadi seperti ini gitu di atasnya. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak dilepas itu akan sulit. Jadi ini harus dilepas kalau misalnya kita ingin mengganti airnya. Sebenarnya bisa sih tanpa itu. Dan untuk bolongan sininya itu jangan sampai salah ya. Nah, ini besi yang ininya itu masukin ke bolongan bagian sini. Nah, kita masukkan. Kemudian bagian ininya kita masukkan. Nah, ini bautnya juga kita masukkan. Ini menggunakan baut 10. Jadi kita membutuhkan 2 kunci untuk mengganti air radiator. Kunci 8 dan kunci 10. Kemudian kita cek bagian apanya yang belum terpasang. Kemungkinan bagian karetnya atau bagian apanya gitu. Kita harus cek-cek. Dan ininya juga harus dipasang, dan di bagian sini jangan dilepas sih sebenarnya, nggak usah. Dan untuk baut yang di bagian sini dekat knalpot itu kalian cek sudah kencang atau belum. Yang ini itu baut air radiator. Jadi kalau misalnya pengen nguras radiatornya dari situ. Oke, kita cek lagi di bagian radiatornya itu turun lagi atau masih full. Oke, ini kita buka lagi untuk mengecek. Nah, ini dia turun lagi. Jadi kalau misalnya baru kita isi, kita cek lagi dia turun atau tidak. Siapa tahu kalau misalnya turun nanti malah kita pakai dan radiatornya cepat karatan karena tidak terendam bagian air radiatornya. Oke, kita isi lagi sedikit. Nah, di sini maaf terlalu penuh tadi, tidak kelihatan juga. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya gimana lagi lah, kita tutup aja. Maaf ini terlalu penuh ya, meluber. maaf. Soalnya tadi nggak kelihatan sih ketutupan kameranya. Dan ini sekalian saya panasin ya.
Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, coba kalian pakai motornya kemana gitu biar turun. Kalau misalnya masih turun, kita isi sedikit. Kalau misalnya udah nggak turun, berarti air radiatornya sudah sempurna. Jadi kita harus selalu mengecek air radiatornya kalau misalnya baru diisi ya. Dan untuk bagian bautnya juga kita cek dia masih netes atau tidak. Kalau masih netes, kita kencangin lagi bautnya. Dan untuk tangkinya itu kita cek lagi dia berkurang atau malah nambah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nambah, kita kurangin dari baut, dari selang yang bawah itu kita tarik sedikit, kemudian sampai ke garis tengahnya. Kalau misalnya sudah, kita masukkan lagi. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa komen saja atau kalian bisa chat WA di deskripsi, sudah saya sediakan. Jadi untuk video kali ini seperti ini aja. Kalau misalnya ada kekurangannya tolong maafkan, dan karena sekarang lagi wabah corona, kalian tetap di rumah saja kalau misalnya tidak ada keperluan. Kalau misalnya ada keperluan, kalian keluar menggunakan masker. Jadi itu pesan dari saya. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.